Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini di hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 kita bertemu lagi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, saya ingatkan hari ini adalah tanggal 10 November. Berarti hari ini adalah hari diperingati hari apa aja? Hari Pahlawan, di mana pada saat itu Hari Pahlawan ya terjadi di Surabaya, ya. Orang-orang atau masyarakat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo berperang melawan penjajah dan mengusir penjajah dari kota Surabaya. Akhirnya pada tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan karena banyak korban yang berjatuhan atas peristiwa perang tersebut. Dan alhamdulillah kita sebagai generasi penerus bangsa, kita memperingatinya dengan mengisi pendidikan, ya. Kita memperingati bahwa mereka berjuang demi kemerdekaan itu sampai mengorbankan jiwa dan raga ataupun juga keluarga. Mereka mengorbankan nyawa demi negara Indonesia agar merdeka. Karena kita sudah merdeka, kita tidak perlu perang secara fisik. Akan tetapi kita juga tetap harus perang melawan kebodohan, penyakit, dan juga hoax. Kalau saat ini lagi marak hoax. Hoax itu berita bohong, ya. Kita harus berperang melawan hal tersebut dan juga adu domba dari negara-negara lain. Terus kita juga harus mencintai produk dalam negeri. Barang-barang asli buatan Indonesia kita harus mencintainya. Bagaimana caranya? Kita dengan membeli barang-barang atau produk-produk buatan misalnya tetangga sendiri atau dari kota sebelah. Saya ambil contoh sepatu yang terkenal dari Mojokerto, itu pembuatannya banyak dan harganya juga miring. Pak Yongki pakai sepatu buatan dari Mojokerto? Ya, saya belinya di situ lewat online, harganya murah, barangnya bagus dan tidak kalah dari buatan luar negeri. Pak Yongki pernah berarti beli sepatu dari luar negeri? Pernah. Harganya sangat mahal dan pemakaiannya pun juga sama-sama bisa rusak, dan itu hanya menguntungkan orang dari luar negeri, tidak membantu sesama, tidak membantu masyarakat Indonesia, ya. Akhirnya saya pribadi membeli dari produk buatan anak bangsa sendiri. Kalau HP, Pak, untuk sementara Pak Yongki masih beli HP dari luar negeri karena produk dalam negeri masih belum mampu bersaing, ya. Lanjut nggih, kita ke materi selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan alam. Sudah masuk ke dalam tema 4. Dilihat halaman 6. Di situ ada materi tentang energi listrik. Pada gambar itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Bisa dilihat pada gambar nomor 1 itu adalah air. Air dari waduk ataupun dari sungai. Selanjutnya pada gambar nomor 2, ya,
itu adalah pintu. Jadi airnya ini masuk melalui pintu pada nomor 2. Sedangkan nomor 3 itu adalah katup pengaman. Jadi ini nomor 3 ini mengatur pintu yang ada pada nomor 2 ini. Nomor 3 diatur naik turun untuk mengatur debit air yang masuk atau volume air yang masuk ke dalam pembangkit listrik. Nah, air kemudian masuk ke dalam tangki ya, tangki pengaman. Itu terlihat pada nomor 4. Nah, lanjut ke sini, air terus ini mengarah kepada turbin. Turbinnya ini pada di sini ya, dengan ada nomor 6 yaitu pengatur tekanan, katup pengatur tekanan. Setelah masuk ke sini, nomor 6 ini juga diatur lagi untuk debit air atau tekanan air diatur di sini. Kemudian airnya menggerakkan ini, menggerakkan turbin ini. Kemudian turbin ini menggerakkan generator pada nomor 8. Nah, generator tadi menghasilkan listrik, dan listrik dari sini naik ke atas ke nomor 9. Ini namanya transformer ya. Kemudian energi listrik dibagikan ke konsumen atau ke rumah-rumah melalui sutet. Nah, ini ya. Ini namanya sutet. Silakan dibaca pada halaman 6 sampai 7. Itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya pada halaman 8. Lihat, itu adalah pembangkit listrik ya, mikrohidro. Aliran sungai di sini deras, setelah itu menggerakkan kincir air. Kincir airnya nanti ini berputar. Setelah itu menggerakkan turbin dan menggerakkan dinamo. Dinamo ini menghasilkan listrik. Nah, dinamo ini menghasilkan listrik, setelah itu dialirkan ke perumahan ya. Bagaimana Pak? Ini bisa tetap bisa menghasilkan listrik. Tadi air kan bergerak deras. Setelah itu kincir air berputar kencang, dinamo bergerak dari sini terus menghasilkan listrik. Nah, sekarang selanjutnya dilihat itu ada menyalurkan energi listrik. Dilihat halaman 25. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ada juga PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan selanjutnya tenaga angin. Bersama ya singkatannya PLTA. Nah, di sini ada bahan bakar. Bahan bakarnya ini biasanya ada dari yang bisa membakar itu apa ya namanya? Pak Yongki lupa. Batu bara bisa juga di sini. Terus masukkan pembangkit listrik. Di sini alatnya disalurkan melalui saluran transmisi, didistribusikan. Nah, ini yang ada di sekitar rumahmu, nyalur ke rumah-rumah. Jadi dimulai yang besar ini, salurkan, terus diatur tegangannya, dialirkan atau disalurkan lewat suket tadi, terus masuk ke dalam tiang listrik yang ada di sekitarmu, masuk ke dalam pelanggan. Nah, tadi tentang sutet. Sutet adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi, yaitu ya S saluran, U udara, T tenaga, E ekstra, T tinggi. Sutet itu kependekan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, setelah itu kalian lihat halaman
Ini pembelajaran 6, halaman 45. Di situ ada, setelah kalian mempunyai listrik, menyalakan lampu, terus ada tiba-tiba mati lampu. Itu kenapa? Nah, dari pembangkit listrik, di situ masuk ke jaringan transmisi, ke sutet, ya, ke sutet. Nah, pakai sutet masuk ke gardu listrik. Gardu listrik dialirkan ke tiang-tiang listrik. Nah, yang menjadi penyebab mati lampu yang pertama adalah gangguan alam. Yang pertama, petir. Petir menyambar ke aliran-aliran listrik di sini, kabelnya putus, otomatis jaringannya terputus, tidak ada aliran listrik yang mengalir ke rumah. Yang kedua, pepohonan tumbang karena adanya gangguan alam, misal badai, hujan deras, petir, lagi-lagi petir, menyambar pepohonan yang tinggi roboh dan mengenai kabel, akhirnya putus. Ini juga makanya pihak PLN itu biasanya memotong dahan atau ranting pohon yang tinggi. Itu penyebabnya. Yang selanjutnya adalah pekerjaan sumber lain, misalnya membangun tiang listrik baru atau apalah, nanti ada diputus saluran listriknya. Kalau tidak, pekerja yang sedang membangun itu rawan terkena listrik dan tegangannya sangat tinggi, sekali kena bablas, ya. Selanjutnya yang keempat, karena adanya gangguan binatang, ini juga termasuk binatang yang terbang, mungkin nabrak, putus, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah penggalian. Nah, biasanya pembuatan gorong-gorong di sini juga bisa mengganggu tentang aliran listrik, ya, penggalian jalan dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk salah satu penyebab penghambat atau matinya lampu yang ada di rumah kalian, atau mohon maaf, bukan mati lampu, aliran listriknya terputus atau diputus. Nah, sekarang tugas ada 4. Yang pertama, sebut dan jelaskan komponen pembangkit listrik tenaga air. Yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, jelaskan energi listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Ya, berarti dimulai dari induk sampai ke rumah kalian. Yang ketiga, sebutkan 5 penyebab terputusnya aliran listrik ke rumah-rumah. Jadi gangguan tadi yang baru saya jelaskan. Dan yang keempat, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu. Ya, apa yang harus kalian lakukan dan hindari sehingga meminimalisir adanya mati lampu, ya. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tugasnya saya tunggu, ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingatkan untuk tetap berada di rumah, jauhi kerumunan, hindari kegiatan yang kurang bermanfaat. Kalau keluar rumah, selalu menggunakan masker dan kalau bisa membawa hand sanitizer atau cuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.